Nih, biar cepat hilang groginya ya. Saya duluan. Apa nih Pak? Mana? Bukan ya. Nggak bisa digeser. Bisa nggak digeser? Salah. Mana Pak? Terima kasih Bapak Project RTL. Udah, terima kasih. Bisa. Oh ini. Sudah 2 kali tadi. Sekali berarti. Oke. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ibu Nuri Hasnani dari SMK Pauzaniah Garut. Izin saya menyampaikan apa yang menjadi rencana tindak lanjut atau Project RTL untuk di sekolah saya setelah mengikuti agenda upskilling dan reskilling di BBPPMPV pertanian ini. Saya mengambil judul implementasi IoT untuk Smart Garden di SMK Pauzaniah Garut. Mungkin tidak asing lagi ya yang kemarin dipresentasikan oleh kelompok kami, itu saya ATM, karena memang kebetulan itu yang saya butuhkan di sekolah. Untuk latar belakangnya mungkin agak berbeda dengan kelompok saya. Untuk latar belakangnya sesuai dengan kondisi di SMK saya, di SMK Pauzaniah Garut itu, kami belum memiliki kebun maupun lahan yang lahan praktik pertanian yang representatif untuk anak-anak, untuk siswa-siswi kami. Bahkan jangankan untuk lahan, kami seperti yang kita pernah ngobrol di Zoom ya, itu kami kekurangan siswa dan tahun ini kami tidak ada siswa kelas 10 ATPH. Jadi di tempat kami itu kondisinya adalah anak-anak lebih, bahkan orang tua itu lebih tertarik dengan jurusan DKV, sehingga yang naik daun itu DKV selalu banyak peminatnya, sedangkan ATPH mulai ditinggalkan, seperti itu. Nah ini mungkin jadi momentum ya, mudah-mudahan jadi momentum kembali bangkitnya ATPH di sekolah kami, doakan saja. Nah itu yang pertama. Kemudian latar belakang kedua adalah tentang fenomena overwatering dan underwatering dalam bidang pertanian dan perkebunan yang masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian dalam bidang proyek IPAS, pengelolaan air yang tidak efisien berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan. Juga belum terlaksananya program kolaborasi antar guru mata pelajaran di SMK Pauzaniah Garut, sehingga belum terintegrasikannya hasil belajar siswa secara utuh. Jadi harapan saya berikutnya adalah, kenapa ini dimasukkan di latar belakang? Harapan saya adalah ketika saya melaksanakan RTL ini, saya bisa mengajak rekan-rekan di sekolah saya untuk berkolaborasi mensukseskan agenda ini bersama. Seperti itu, karena ini sangat bisa dijadikan agenda kolaborasi mata pelajaran. Ada IPAS, ada informatika, dan juga dengan guru-guru produktif yang lain. Kemudian yang terakhir, latar belakang yang berikutnya adalah perlunya mengimplementasikan hasil belajar dari pelatihan Reskilling 2025 di BEB PPMPV Pertanian. Ini saya masukkan juga karena ini jadi tugas kami. Setelah mengikuti ini, maka ini adalah proyek yang harus kami jalani sebagai sebuah kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang tadi, dapat diidentifikasikan beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menyediakan kebun atau lahan praktik pertanian yang representatif bagi siswa-siswi SMK Pauzaniah, khususnya jurusan ATPH. Lalu yang kemudian yang kedua, ini kemana Pak? Sini. Oke. Lanjut, berikutnya adalah bagaimana cara memonitor kelembaban tanah secara real time tanpa harus mengecek secara manual. Lalu juga bagaimana cara mengontrol sistem penyiraman agar dapat bekerja secara otomatis berdasarkan data kelembaban tanah. Bagaimana cara menciptakan sistem yang efisien dalam penggunaan air dan mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal.
Lalu juga bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, produktif, dan kolaboratif. Terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan hasil belajar selama pelatihan di upskilling dan reskilling 2025. Itu identifikasi masalahnya. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah untuk mengembangkan media pembelajaran praktis berbasis IoT bagi siswa-siswi SMK Pausania. Yang kedua, mengenalkan konsep dan implementasi teknologi IoT dalam sektor pertanian. Yang ketiga, membuat miniatur kebun yang efisien dan otomatis di lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam merancang sistem teknologi. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, lebih produktif, dan lebih kolaboratif di SMK Pausania Garut. Terakhir, yang keenam adalah mengimplementasikan hasil belajar dari program upskilling dan reskilling. Tentu saling berkaitan ya, antara latar belakang, identifikasi masalah maupun tujuan dari pelaksanaan proyek RTL ini. Kok hilang? Oke, kesenggol ya tadi ya. Sensitif ya. Oke, berikutnya tujuan sudah tadi. Manfaat, ini manfaat yang diharapkan ketika proyek ini bisa dilaksanakan. Yang pertama bagi siswa tentunya untuk supaya bisa meningkatkan kompetensi dalam bidang proyek IPAS, pemrograman, dan IoT. Siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam membuat produk inovatif. Kemudian bagi sekolah, diharapkan bisa menjadi sarana kolaborasi antara guru mata pelajaran. Bisa juga menjadi promosi sekolah yang unggul dalam bidang teknologi jika proyek ini berhasil. Kemudian untuk mengembangkan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan produktif tentunya. Terakhir, bagi masyarakat diharapkan bisa menjadi contoh aplikasi teknologi sederhana yang dapat diterapkan di rumah tangga dalam skala kecil. Jadi nggak cuma di sekolah, tapi bisa juga diterapkan di rumah. Misalnya di rumah saya bisa membuat proyek ini di rumah, seperti itu. Kemudian sasarannya, tentu saja sasaran utama dari proyek ini adalah siswa-siswi SMK kami yang target saya hanya mengambil 3 jurusan yang saya rasa berhubungan dengan agenda ini. Yang pertama adalah jurusan ATPH pastinya, kemudian DKV dan TKRO. Untuk ATPH, mereka akan dilibatkan dalam penentuan jenis tanaman dan perawatan hortikultura. Untuk anak-anak jurusan DKV, mereka akan dilibatkan dalam perancangan tampilan visual miniatur kebun dan pembuatan dokumentasi proyek. Lalu untuk anak-anak TKRO, mereka akan dilibatkan dalam perakitan mekanis dan tata letak komponen. Jadi harapannya kolaborasinya seperti itu. Jadi saya akan menggandeng teman-teman guru produktif lainnya. Seperti itu. Lanjut, bab 2-nya. Gambaran umum perencanaan proyek. Perencanaannya ini yang pertama kita lakukan studi literatur, desain sistem, persiapan alat dan bahan, kemudian tahap pemrograman. Kurang lebih sama ya seperti yang kemarin. Oke, lanjut tahap perancangan dengan merancang komponen utamanya, microcontrollernya, Node MCU ESP8266, kemudian sensornya, soil moisture sensor, aktuatornya juga sama, pompa air, sama relay, lalu kemudian dihubungkan ke aplikasi Blink. Ini mungkin nanti bisa saja berubah, mungkin mau pakai Firebase, cuman untuk sementara saya tuliskan Blink dulu. Kemudian sumber dayanya adaptor 5 volt, lalu wadah atau miniatur pot atau tanaman yang akan dijadikan miniatur kebunnya. Ini miniatur ya, jadi belum karena kami nggak punya kebun, kami bikin miniaturnya dulu. Jadi harapan saya proyek ini menjadi pembuka proyek-proyek berikutnya. Jadi sekarang misalnya kami hanya buat satu pot dengan satu sensor, satu adaptor, satu microcontroller dan lain-lainnya, itu satu saja minimal itu yang bisa dibuat. Lalu kemudian setiap semester kita bisa buat lagi satu lagi pot, lama-lama penuh. Bisa jadi greenhouse smart gardennya SMK Pausania. Harapannya seperti itu. Kemudian
Cara kerja sistemnya ini Bapak Ibu sudah tahu karena sama dengan kelompok saya kemarin. Kita mulai dari sensor, data kelembaban, mikrokontrolernya, pompa air, sama ya kita pakainya standar 40%. Karena mungkin yang akan pertama jadi project nanti kami akan diskusi dulu dengan anak-anak ATPH, mereka mau nanam apa. Gitu ya, jadi kita lihat nanti mana yang paling cocok. Ini flowchartnya, flowchart Smart Garden, mulai dari start, instalasi sensor, dan seterusnya. Tanah kering, dia pompa akan menyala, sampai 40% kelembaban, maka pompa akan mati. Kalau kering lagi, nyala lagi seperti itu, dan seterusnya siklusnya. Lalu ini wiring diagramnya, kemudian waktu, tempat, dan pelaksanaan. Waktunya, kalau di RTL yang dibuat itu ya, kita ada waktu sampai Desember kan ya. Untuk awal kita pelaporan dulu, kemudian ada diseminasi pengetahuan hasil RTR, hasil pelatihan ke rekan-rekan kerja, lalu kemudian dilanjut pelaksanaan proyeknya. Kalau saya hitung itu ada total ada 10 minggu untuk pelaksanaan proyeknya setelah diseminasi pengetahuan yang didapatkan di sini. Seperti itu. Jadi pelaksananya tentu saja para siswa-siswi dan juga guru pembimbingnya, terdiri dari guru IPAS, TIK, dan guru produktif. Nah, ini RAB-nya. Ini Bapak mohon maaf untuk RAB-nya saya buatkan satu dulu, karena nanti kalaupun kepala sekolahnya misalnya menyetujui rencana ini, tinggal dikalikan berapa banyak siswa yang boleh saya ajak, seperti itu. Jadi kalau misalnya satu jurusan, ya sudah berarti satu kalikan jumlah siswa satu jurusan. Tapi kalau misalnya diperbolehkan membawa 3 jurusan itu, ya tinggal dikalikan berapa banyak siswa dari 3 jurusan itu, seperti itu. Tapi untuk sementara RAB-nya saya hanya satu unit semuanya. Untuk harganya saya cek di Shopee. Jadi Pak Abdur bisa cek harganya alat-alat itu di Shopee ya, ada. Ternyata murah. Ternyata murah. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk sekolah kita mengadakan peralatan ini, seperti itu. Lalu kemudian penutupnya, proyek ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam metode pembelajaran di SMK Pausania. Dengan adanya proyek ini, siswa tidak hanya akan mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang berharga yang akan membentuk mereka menjadi lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dukungan penuh dari pihak sekolah sangat diharapkan untuk kesuksesan proyek ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk saya lupa Bapak, kalau di presentasi kan nggak ditampilkan karena banyak ya. Jadi di proposal itu saya buatkan, karena kan project based learning yang diminta itu kan, itu saya sampaikan di apa namanya, di lampiran proposalnya. Jadi di lampiran proposal itu ada sintak Arduino-nya, lalu ada pembagian tugas guru-gurunya, dan juga ada modul ajar PJBL-nya. Jadi kalau dilihat, mana ya, ke bawah. Scroll. Scroll. Terlalu semangat ini, maaf. Biaya, ini RAB, penutup, nah ini di lampiran. Ini sintaksnya, lalu kemudian nah ini pembagian tugas gurunya. Jadi guru IPAS tugasnya apa? Ya, perannya seperti apa? Guru TIK, ATPH, DKV, TKRO ini sementara dari saya begini. Tapi nanti tentu saya akan mengajak mereka berdiskusi bersama seperti apa, bagaimana baiknya begitu. Jadi ini sementara rancangan dari saya. Apa namanya, harapan saya mungkin ya, nanti kalau ada yang lebih baik ide dari teman-teman tentu akan saya adopsi seperti itu. Nah, yang untuk PJBL-nya di sini saya lampirkan, saya buat untuk durasi 10 minggu. CP-nya itu capaian pembelajarannya, cuman tentu capaian pembelajarannya ini baru di project IPAS-nya aja,
Nanti saya akan, oh habis, oh habis. Baik, silakan teman-teman, ada masukan? Ada pertanyaan boleh? Kalau sudah cukup, terima kasih. Ya, silakan Bu Meti. Saya melihat di sasarannya. Nanti sasarannya itu ada 3 kelas. Betul, harapannya begitu, 3 kelas. 3 jurusan dan Betul, 3 jurusan. Nah, berarti nanti untuk jurusan ATPH mereka tidak bisa atau tidak diajarkan bagaimana cara merakit. Oh, baik. Terima kasih Bu Meti. Saya paham pertanyaannya. Mereka akan diajarkan semua, cuman fokusnya di mana itu. Jadi karena kita penting menentukan fokus terlebih dahulu di awal supaya itu jadi target utama mereka. Jadi ibaratnya yang wajibnya sama yang sunnahnya. Kalau wajibnya apa untuk anak ATPH, wajibnya mereka bisa. Tadi yang poin tadi, sasaran tadi. Sunnahnya apa? Mereka bisa ikut merakit juga seperti itu. Jadi pengennya ini mereka dapat utuh, tapi tentu kita akan menentukan fokusnya dulu di mana gitu. Jadi penting untuk menentukan fokus supaya anak-anak juga bisa fokus dulu. Wajibnya saya bisa paham ini gitu. Kalau anak DKV kan mereka yang wajibnya mereka bisa membuat dokumentasi yang bagus misalnya ya. Terus juga pasti ketika mereka membuat dokumentasi misalnya memvideo, membuat flyer atau apa tentang kegiatan ini, mereka pun akan ikut terlibat dalam semua rangkaian project based learning ini seperti itu. Dan itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan guru produktifnya masing-masing begitu. Jadi kenapa tadi saya berikan sasaran per jurusan tadi itu untuk menentukan fokusnya aja dulu. Fokus per jurusan, oh ini fokus mereka. Tapi mereka mudah-mudahan harusnya gitu ya dapat semuanya. All in gitu kan, paket gitu. Masa sih cuman ininya aja, kan sayang banget kan gitu. Mereka akan dilibatkan dari awal sampai akhir gitu. Tapi tentu ada fokus utamanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin dibatasi waktu atau apa, ada yang bisa dipilih utamanya apa gitu. Seperti itu Bu Meti, terima kasih. Ya. Oh, rinciannya ada di sini. Mana ya? Di RTL. Bentar. Mana sih? Ya. Nah, 10 minggu itu dimulai dari sini. Dari tahap 3 implementasi rencana PJBL, mulai dari verifikasi rencana proyek, pembentukan tim, ini kan 1 minggu, pembentukan tim, pelaksanaan proyek sesuai rencana itu ada 3 minggu di plotnya, kemudian bukti hasil karyanya, gitu kan, membuat dokumentasi dan lain sebagainya itu di sini, dan juga pembuatan laporan hasil proyek 1 minggu terakhir seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih Bu Meti. Ada lagi cukup ya kayaknya ya, waktunya udah habis. Bapak ada tambahan, ada masukan, silakan Bapak. Total biaya berapa? Total karena saya hitungnya 1 unit itu cuman 150.000. Nah, jadi mudah-mudahan kepala sekolah lihat, ih kok murah ya, mudah-mudahan bisa ngasih banyak gitu. Akhirnya kalau 150.000, kalaupun harus membiayai sendiri kan? Iya betul, betul, masih bisa. Nanti kalau misalnya presentasi, Ya. presentasi ini kan untuk mendapatkan masukan. Sebenarnya yang paling berat itu yang mana? Tapi ini 2 tadi belum munculkan. Oh, prosesnya begini dalam pembuatan IoT-nya. Ini malah kayak di skip gitu. Oh, karena saya pikir kemarin udah Pak. Kalau itu sudah paham nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau nggak paham sebetulnya di sini adalah forumnya untuk betul. Minta masukan sama teman-teman yang lain. Jadi kalau yang sudah bisa ya di yang tidak bisa itu yang mestinya yang dimintakan masukan. Oh iya, jadi baik. Proses di sini ini bukan proses untuk saya menilai oh bagus sudah bisa semua, bukan. Tapi yang tidak bisa itu bisa dapatkan masukan. Oke, terima kasih sudah berikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak. Oh, silakan Bapak.